Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton. Pada video kali ini kita akan membahas soal Matematika UTBK 2019 gelombang pertama bagian yang keempat. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Matrik A2135 mempunyai hubungan dengan matrik B min 53 1 min 2. Matriks C 321 min 5 dan matrik D mempunyai hubungan yang serupa dengan A dan B, sehingga C tambah D adalah, jadi solusinya, perhatikan kita matrik A A2135 dan terjadi matrik B nya adalah min 53 1 min 2. Nah, di sini lihat pada diagonal utama yaitu 2 dengan 5 ini, ya, berarti dia bertukar tempat dan berubah tanda. Jadi ini 25 menjadi 52 dengan berubah tanda menjadi min. Ini dia. Berarti berubah tanda. Akan tetapi untuk 13 ini yang diagonal tidak utama, berarti hanya bertukar tempat menjadi 3 1. Nah, di sini kita punya C 32 1 min 5. Maka D itu menjadi, pada diagonal utama dia berubah tempat dan berubah tanda. Ini dia. Jadi ini min 53 berubah tanda menjadi 5 min 3. Sedangkan 21 ini hanya bertukar tempat menjadi 12. Jadi D 5 1 2 min 3. Sehingga C ditambah D itu, ini dia, ini C dan ini adalah D. Maka kita jumlahkan seletak, maka kita peroleh 3 tambah 5 8, 2 tambah 1 3, 1 tambah 2 3, min 5 tambah min 3 adalah min 8. Jadi jawabannya adalah 8 3 3 min 8. Soal berikut, fx sama dengan akar e kuadrat kurang 8x tambah 5 per e kuadrat tambah x tambah 12 terdefinisi untuk x kecil sama A atau x besar sama B, maka nilai A kali B. Oke. Kita punya seperti ini, suatu fungsi yang berbentuk akar dan berbentuk pecahan di dalam akarnya. Nah, jika suatu fungsi yang berbentuk akar, maka syarat terdefinisi bahwa di dalam akar itu harus besar sama 0, begitu. Jadi, e kuadrat kurang 8x tambah 5 per e kuadrat tambah x tambah 12 itu harus besar sama 0. Nah, kita perhatikan penyebutnya. Ternyata pada penyebutnya berbentuk e kuadrat tambah x tambah 12 itu dia definite positif. Karena nilai diskriminannya adalah kecil 0 dan A-nya besar dari 0. Ini terbukti dengan, kita pilih dulu A-nya adalah 1, 1, C-nya 12. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 12. Dan D itu konsepnya adalah B kuadrat kurang 4AC. Kita periksa nilai D-nya. T 1 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 12. Berarti 4 kali 1 kali 12 adalah 48. Berarti 1 kurang 48 adalah min 47. Jadi dia kecil 0. Dan A-nya besar 0. Jadi dia definite positif. Berarti tidak selalu dia positif berapapun nilai X. Nah, jadi yang cukup kita perhatikan adalah bentuk pembilangan, yaitu E kuadrat kurang 8X tambah 5 besar 0. Nah, di sini kita tahu nilai A-nya 1, B-nya min 8, C-nya 5. Nah, karena dia berbentuk nanti X kecil sama A dan X besar sama B, artinya akar-akar pemfaktoran dari E kuadrat kurang 8X tambah 5 ini adalah X kurang A dan X kurang B, gitu dia. Karena terlibat A dengan B, maka E kurang A kurang B. Artinya titik pembuat 0 kita adalah X1 sama dengan A atau X2-nya sama dengan B. Nah, karena kita mencari A kali B, berarti A kali B itu sama dengan artinya X1 kali X2. Karena A itu X1, B itu adalah X2. Nah, pada persamaan kuadrat, X1 kali X2 itu adalah C per A, gitu. Nah, di sini kita punya C5, A kita 1, maka A kali B adalah 5 per 1, yaitu 5. Jadi, A dikali B adalah 5. Soal berikut, seseorang berjalan dengan kecepatan 60 km per jam selama 1 jam pertama. Pada jam kedua, kecepatannya berkurang menjadi seperempatnya. Demikian juga pada jam-jam berikutnya.
Pertanyaannya, jarak terjauh yang dapat ditempuh oleh orang tersebut selama perjalanan adalah. Jadi solusinya, kecepatan pertama adalah 60 km per jam, maka jarak yang ditempuh dalam 1 jam itu adalah 60 juga. Kemudian untuk V2, ya, menjadi seperempatnya, berarti seperempat dari 60 yaitu 15. Nanti V3-nya, berarti jarak yang tempuh ada juga 15. Jadi V3-nya nanti seperempat dari 15. Ternyata dia akan membentuk suatu deret tak hingga. Dan seterusnya, makin lama makin kecil, ya, membentuk deret tak hingga geometri, begitu. Dari 60, nanti seperempatnya 15, nanti seperempatnya lagi ada 15/4, dan seterusnya. Artinya, suku pertamanya adalah 60, dengan rasionya adalah seperempat, begitu. Sehingga karena jarak terjauh, berarti sampai tak hingga, ya berarti konsep tak hingganya, S tak hingga itu adalah A/1 kurang R, dimana A kita 60/1 kurang seperempat, yaitu 3/4. Artinya S tak hingga itu sama dengan 60 kali 4/3. Ini bisa kita bagi, kita dapat 20, maka kita peroleh jawabannya adalah 80 km. Jadi jarak terjauh yang ditempuh oleh seseorang yang tersebut adalah 80 km. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ujian UTBK tahun 2019. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya. Oke, terima kasih. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.